Praktik kecurangan pada lingkup instansi pemerintah masih kerap terjadi di Indonesia hingga saat ini. Salah satu bentuk tindak kecurangan tersebut yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN berdasarkan data Indonesian Corruption Watch periode 2017 sampai 2023 yang dihimpun dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, tercatat nilai kerugian keuangan negara terbesar yaitu mencapai angka 6,5 triliun rupiah pada tahun 2017. Berbagai upaya percepatan penanggulangan korupsi seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan berbagai regulasi hukum lainnya masih belum mampu mengatasi permasalahan korupsi secara menyeluruh di Indonesia. Langkah represif untuk membongkar kasus korupsi di Indonesia masih giat dilakukan hingga saat ini, yang salah satunya adalah melalui pelaksanaan audit investigatif. Berdasarkan laporan Ketua Badan Pengawas dari BUMD Pelayaran, terdapat beberapa fakta penyimpangan pada masa kepemimpinan Mr. B saat menjadi Direktur Utama BUMD yang berdampak pada kerugian negara. Berikut ini hasil analisis skema kasus BUMD Pelayaran Armada yang pemerintah Provinsi ABC yang telah kami buat. Yang pertama, pemerintah Provinsi ABC memiliki unit usaha daerah yaitu BUMD Pelayaran yang menerima penyertaan modal pemerintah atau PMP saat masa kepemimpinan Direktur Utama Mr. B. Yang kedua, pemerintah Provinsi ABC juga memiliki Satker Perhubungan Darat yang menjadi perantara antara Pemda ABC dan BUMD Pelayaran dalam penyaluran PMP. Yang ketiga, Satker Pelayaran Darat memberikan PMP dalam bentuk dana subsidi untuk biaya operasional docking kapal kepada BUMD Pelayaran. Yang kelima, fakta penyimpangan lainnya yaitu Mr. C, yang merupakan adik kandung dari Mr. B juga melakukan tindakan pungutan liar di dermaga 345 kepada kapal-kapal yang bersandar. Yang keenam, fakta penyimpangan yang terakhir yaitu adanya kebocoran pendapatan BUMD atas komisi kontrak kerjasama yang telah dibayarkan oleh KMP A dan B senilai 10% dari nilai kontrak. Temuan pertama adalah tunggakan biaya jasa docking kepada Dok Perkapalan W. Dugaan sementara dari pihak auditor yaitu terdapat dua penyebab terjadinya ketidakwajaran tersebut. Yang pertama, dana subsidi masih dipegang oleh BUMD dan belum dibayarkan berdasarkan alasan tertentu yang dibenarkan. Yang kedua, dana subsidi yang telah diterima terindikasi dilakukan penggelapan oleh oknum di badan internal BUMD jika bukti fisik dana subsidi tidak ditemukan setelah pemeriksaan. Menganalisis regulasi proses bisnis BUMD, baik perundang-undangan maupun standar operasional atau SOP yang berkaitan dengan transaksi BUMD yang dibiayai oleh APBD. Setelah ditelusuri, transaksi tersebut seharusnya diakui sebagai kekayaan dipisahkan dan dibuat laporan keuangan serta laporan kinerja khusus untuk memudahkan penelusuran. Berikutnya, mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan temuan untuk dijadikan sebagai bukti audit, yaitu sebagai berikut. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga sebagai bukti audit tambahan, yaitu kepada pihak Dok Perkapalan W untuk mencari tahu nilai kontrak piutang jasa docking dan kesepakatan pembayaran. Pihak bank yang mengelola kas BUMD untuk meminta rekening koran terkait transaksi keluar masuknya kas BUMD. Pihak Satker Perhubungan Darat untuk mengkonfirmasi jumlah dana subsidi serta dokumen transaksi yang selanjutnya dicocokkan dengan keterangan BUMD. Selanjutnya, melakukan analisis bukti yang telah didapatkan dengan target utama mengetahui pihak yang terlibat dalam pengadaan jasa docking dan mendeteksi alur kas dari bendahara penerimaan sampai pengeluaran dengan metode tracing. Laporkan hasil temuan dan bukti audit kepada pihak terkait. Jika pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran administratif, maka laporan audit diserahkan kepada pihak Gubernur Pemprov ABC maupun Inspektorat Pemda. Jika ditemukan adanya indikasi kecurangan yang berkaitan dengan pelanggaran aturan undang-undang, maka hasil audit diserahkan kepada pihak keperadilan seperti KPK dan kepolisian untuk menelusuri penyebab kasus dan keberadaan dana subsidi tersebut. Temuan kedua, yaitu tindakan pungutan liar Mr. C kepada KMP di dermaga 345. Berdasarkan informasi yang diperoleh, auditor memberikan dugaan sementara adanya aksi nepotisme atau penyalahgunaan jabatan oleh Mr. C yang memanfaatkan kekuasaan kakak kandungnya yaitu Mr. B untuk memudahkan tindakan pungutan liar yang dilakukannya. Selain itu, terdapat juga indikasi pelanggaran aturan perundang-undangan pada proses rekrutmen pengurus BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa dilarang adanya hubungan keluarga pada pengurus BUMD di daerah yang sama, sampai pada derajat ketiga, baik hubungan lurus ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Yang pertama, menganalisis regulasi proses bisnis BUMD baik perundang-undangan maupun SOP perusahaan terkait aktivitas pemungutan iuran kepada KMP di dermaga. Yang kedua, melakukan observasi teknis pelaksanaan pemungutan iuran BUMD di dermaga. Yang ketiga, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, yaitu KMP Tanjung 123 dan staf pengawas lapangan dermaga 345 untuk mendapatkan bukti lain yang menguatkan tuduhan. Yang keempat, mengumpulkan seluruh informasi berkaitan dengan temuan untuk dijadikan sebagai bukti audit, di antaranya
Langkah yang kelima, melakukan analisis bukti audit atas temuan dengan menguji bukti fisik dokumen dan keterangan saksi atas aduan aktivitas pungutan liar. Pengujian substantif atas pengendalian internal BUMD dalam pelaksanaan SOP, serta pengujian efektivitas layanan pengaduan. Yang keenam, menyerahkan bukti audit dan temuan kepada Inspektorat Pemerintah Provinsi maupun BPK jika terdapat indikasi pelanggaran administratif. Temuan ketiga adalah kebocoran pendapatan komisi dari KMPA dan B. Auditor menduga adanya dua penyebab terjadinya ketidakwajaran tersebut. Yang pertama, terjadinya accounting error yang menyebabkan transaksi pendapatan komisi tersebut tidak tercatat di dalam laporan keuangan BUMD. Yang kedua, terjadinya penggelapan dana oleh oknum BUMD atas pendapatan komisi jika setelah penelusuran tidak ditemukan bukti fisik atas pendapatan. Langkah audit investigatif. Yang pertama, melakukan analisis regulasi proses bisnis BUMD terkait aturan teknis perjanjian kesepakatan komisi atas kontrak pemerintah melalui BUMD dan pihak penyedia barang atau jasa, lakukan konfirmasi kepada pihak KMPA dan B terkait jumlah nominal transaksi pembayaran komisi yang telah diberikan kepada BUMD, mengumpulkan seluruh bukti audit untuk menguatkan temuan. Bukti audit adalah seperti berikut. Melakukan analisis pengujian substantif dengan metode vouching dan tracing, lalu menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang terakhir, melaporkan hasil temuan Potensi kerugian negara akibat adanya kecurangan yang bersumber dari kasus BUMD Pelayaran Armada Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk ke dalam bentuk hilangnya sumber kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima. Jika terbukti adanya temuan penggelapan dana subsidi operasional DOKI sebesar 1,2 miliar rupiah dan penggelapan penghasilan komisi sebesar 10% dari nilai kontrak. Pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut secara langsung adalah Mr. B selaku Direktur Utama BUMD serta Mr. C selaku pengawas lapangan kapal feri yang melakukan tindakan pungutan liar dengan penyuari percaya diri. Selain itu, pihak Inspektorat dan Unit Sistem Pengendalian Internal SPI juga bertanggung jawab atas kasus tersebut karena tidak melaksanakan pengawasan operasional dengan baik dan gagal untuk mendeteksi adanya kecurangan. Berdasarkan standar kinerja auditor investigatif yang diatur dalam Permen Nomor 5 Tahun 2008 tentang standar audit aktif, bentuk tanggung jawab utama auditor dalam melakukan analisis kasus kecurangan yang terjadi pada BUMD Pelayaran Armada ke daerah Pemprov WC adalah memperoleh keyakinan yang memadai untuk menentukan ada atau tidaknya kecurangan atau fraud pada seluruh aktivitas proses bisnis dan melakukan keuangan pada usaha secara terperinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak auditor juga perlu menerapkan kode etik auditor dengan baik sesuai kewenangan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik Standar Audit 240 terkait tanggung jawab auditor mengenai kecurangan pada seluruh rangkaian proses audit investigatif untuk memberikan anomali yang terjadi dengan mengedepankan prinsip kompetensi profesional dan sikap kehati-hatian dan juga cermat dan juga penuh integritas serta objektif untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mendeteksi seluruh temuan audit, penerapan bukti audit dan tahapan prosedur pelaksanaan audit investigatif yang telah dijelaskan sebelumnya, auditor menggunakan basis teoritis standar operasional prosedur audit investigatif yang dikemukakan oleh BPKP dan juga Irjen KKP. Penerapan konsep fraud diamond dan juga aksioma kecurangan dalam kasus ini yaitu sebagai kerangka berpikir untuk menentukan kerangka kerja dalam menganalisis potensi kecurangan berdasarkan kecenderungan kondisi internal maupun eksternal auditi. Konsep teori terakhir yang digunakan pada penyelesaian kasus ini yaitu mengenai teori audit forensik yang berguna untuk mengatur strategi dan menyusun rencana dalam upaya menemukan kecurangan yang tersembunyi. Berdasarkan seluruh proses audit yang telah dilaksanakan pada kasus BUMD Pelayaran Armada Daerah Pemprov ABC, terdapat 3 temuan penting yang mengarah pada adanya tindak kecurangan. Bagi temuan yang terindikasi melanggar aturan administratif, maka dilakukan penindakan oleh Inspektorat Pemda dan SPI BUMD. Sedangkan untuk temuan yang terindikasi melanggar undang-undang, maka hasil pemeriksaan diserahkan pada pihak peradilan seperti KPK dan polisian untuk dilanjutkan pemeriksaan hukum lebih lanjut. Saran yang auditor tujukan bagi pihak SPI BUMD Pelayaran yaitu diperlukannya peningkatan fungsi SPI sebagai langkah preventif di lingkungan BUMD Pelayaran Armada Daerah secara rutin untuk memastikan seluruh proses bisnis entitas dapat berjalan sesuai aturan. Dalam upaya represif, diperlukan tindakan tegas pada oknum pelanggar dengan menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera, lalu semaksimal mungkin pelanggar dapat mengembalikan seluruh kerugian negara yang telah terjadi untuk meminimalisir dampak kerugian.